Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara memulai memelihara cacing tanah skala rumah tangga. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP kalian. Serta jika video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Sebelumnya, kita informasikan terlebih dahulu ya teman-teman, kenapa kita di sini memelihara cacing tanah itu terpisah dari media tanah yang sudah ditanami oleh berbagai macam tanaman. Nah, ketika kita memelihara cacing tanah yang terpisah dari media tanah yang sudah ditanami oleh berbagai macam tanaman, itu kita memberikan kesempatan hidup yang lebih tinggi untuk si cacing. Karena kita tidak bisa pungkiri, kalau misalnya di dalam tanah itu, cacing tanah bisa saja dimakan oleh hama lain ataupun diganggu oleh kompetitor. Oleh karena itu, kita di sini memelihara cacing tanah terpisah dari media tanah yang sudah ditanami oleh berbagai macam tanaman. Nah, apa sih keuntungan dari kita memelihara cacing tanah? Salah satu keuntungan yang didapat itu kita bisa mendapatkan vermikompos atau kascing, di mana vermikompos ini nanti bisa kita buat di kompos ataupun kita aplikasikan langsung di atas media tanam teman-teman. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang mau memelihara cacing tanah langsung menggunakan media tanah. Apalagi misalnya dirasa media tanah tersebut sudah mumpuni untuk cacing tanah dapat hidup di dalamnya. Namun untuk teman-teman yang berkebun skala rumah tangga, memelihara cacing secara terpisah seperti ini merupakan solusi yang mudah ketika kita ingin memiliki vermikompos atau kascing. Vermikompos adalah kompos, tetapi kompos ini dihasilkan dari kotoran cacing akibat dari cacing tersebut menguraikan bahan-bahan organik. Kualitas vermikompos yang dihasilkan itu tergantung dari pakan yang diberikan teman-teman. Jadi semakin baik pakan yang diberikan, tentu vermikompos yang dihasilkan tersebut akan semakin berkualitas. Misalnya saja nih, kita memberikan pakan ke cacing berupa bahan organik yang memiliki unsur hara yang lengkap, tentu vermikompos yang dihasilkan ini akan mengandung unsur hara yang lebih lengkap teman-teman. Namun pada umumnya vermikompos itu digunakan untuk menjaga kestabilan kondisi tanah dan juga memperbaiki struktur tanah. Nah, dengan memelihara cacing tanah yang terpisah dari media tanah dan kita buatkan suatu sistem yang mumpuni untuk cacing tersebut terus berkembang, maka kita akan mendapatkan vermikompos secara gratis secara terus-menerus tanpa harus membeli vermikompos. Selain itu, cacing-cacing yang sudah kita pelihara di sini bisa juga kita gunakan sebagai pakan hewan peliharaan. Nah, seperti kami di sini, karena kami memiliki kura-kura, jadi kami bisa memberikan cacing tanah untuk pakan kura-kura tersebut. Atau mungkin untuk sobat ember dan juga sobat aquaponik bisa menggunakan cacing tanah sebagai pakan alternatif untuk ikan. Nah, sekarang kita akan sharing cara memulai memelihara cacing tanah yang terpisah dengan media tanah. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita memerlukan wadah. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai memelihara cacing tanah skala kecil, itu sebenarnya bisa menggunakan ember teman-teman. Tetapi kami sarankan di sini, ketika kita memelihara cacing tanah, sebaiknya menggunakan wadah yang melebar. Nah, kalau untuk kami di sini, kami menggunakan box hidroponik seperti ini, yang saat ini kita manfaatkan untuk memelihara cacing tanah. Kemudian kita memerlukan karung, jadi ini akan kita gunakan sebagai alasnya. Nah, untuk media pemeliharaan di sini kita lebih merekomendasikan untuk teman-teman menggunakan kokopit. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan kokopit karena kita juga sudah pernah jelaskan di macam-macam media tanam. Nah, kokopit ini merupakan serbuk dari sabut kelapa. Jadi ini adalah sabut kelapa. Nah, di Bali ini disebut dengan sambuk, tetapi bukan yang ada di celana ya teman-teman. Kami lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan kokopit karena kokopit ini cenderung tidak mengundang hama lain untuk hidup di sini juga, termasuk predator dan juga kompetitor lain.
Namun, hal tersebut juga tergantung dari di mana kita menyimpan box dan juga bagaimana cara kita membuat sistem untuk berbudidaya cacing. Nah, karena kami di sini menggunakan box, tentu lebih fleksibel ya untuk skala rumah tangga. Jadi, teman-teman harus memikirkan di mana teman-teman bisa meletakkan wadah untuk berbudidaya cacing. Selain menggunakan kokopit sebagai media pemeliharaan, teman-teman juga bisa menggunakan baglok jamur. Nah, kami juga di sini memiliki baglok jamur, tetapi belum selesai untuk kami gunakan. Jadi, saat ini kami hanya full menggunakan kokopit. Nah, untuk teman-teman yang ingin menggunakan baglok jamur sebagai media pemeliharaan, sebaiknya baglok jamur tersebut difermentasi terlebih dahulu untuk menghindari kedatangan dari predator dan juga kompetitor lain. Keuntungan menggunakan baglok jamur adalah selain kita bisa menggunakan sebagai media pemeliharaan, baglok jamur juga bisa digunakan sebagai pakan untuk cacing tanah tersebut. Jadi nanti baglok jamur ini akan diolah kembali oleh cacing tanah. Nah, menggunakan baglok jamur memang memiliki beberapa keuntungan, tetapi resiko untuk mengundang predator dan juga kompetitor lain itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan ketika kita menggunakan kokopit. Nah, sekarang kita mulai saja untuk prakteknya ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah siapkan untuk box pemeliharaan dan ini ada karung, terus juga media pemeliharaannya kita menggunakan kokopit. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan kokopit yang dibuat sendiri, dipastikan untuk merendam kokopit tersebut untuk menghilangkan zat tanin yang ada di dalam kokopit tersebut hingga benar-benar hilang ya teman-teman. Jadi dipastikan agar tidak ada lagi zat tanin di dalam kokopit. Nah, sesekali juga kami pernah membuat kokopit teman-teman, kalau misalnya kami ada bahan dan juga ada waktu untuk mengolahnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi kokopit, jadi hingga tingginya itu kira-kira 2,5 cm. Nah, jadi kita tambahkan dulu seperti ini. Setelah kira-kira sudah 2,5 cm, sekarang kita tambahkan bahan organik yang akan diolah oleh cacing. Teman-teman bisa menambahkan sisa-sisa sayuran ataupun daun-daun, itu bisa ya teman-teman. Nah, kalau untuk kami di sini, kami sudah menyiapkannya berupa potongan dari buah naga dan juga buah mangga. Ini sudah kami fermentasi kemarin, jadi kami akan tambahkan sekarang di sini. Sebaiknya untuk teman-teman yang menambahkan bahan organik itu akan lebih baik kalau difermentasi terlebih dahulu baru diberikan kepada cacing. Kita tambahkan secukupnya. Jadi baru kita tutup lagi hingga kira-kira tingginya 5 cm. Bahan organik tadi kita tutup dengan kokopit seperti ini. Ini bertujuan untuk mengelabui dari predator ataupun kompetitor lain agar mereka tidak menyadari ada bahan organik di dalam sini. Nah, biasanya kami selalu menggunakan cara seperti ini teman-teman untuk mengelabui predator ataupun kompetitor lain. Nah, sekarang kita sudah siap untuk melakukan tebar cacing tanah teman-teman. Jadi kita bisa letakkan dulu di sini. Nah, ini cacing tanahnya ini kita ambil dari wadah satunya yang sudah kita pelihara terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita lihat dan kita amati perilaku dari cacing-cacing yang sudah kita tebar. Nah, jika misalnya media pemeliharaan yang kita gunakan itu bagus dan nyaman untuk si cacing, maka cacing tersebut akan masuk ke dalam media pemeliharaan. Bukan sebaliknya, jika cacing tersebut merasa tidak nyaman, maka cacing akan keluar dan berusaha menjauh dari media pemeliharaan yang kita gunakan. Jadi kita bisa melakukan pengamatan setelah 1 hingga 3 jam setelah melakukan tebar cacing tanah teman-teman. Nah, jadi ketika kita baru menebar cacing tanah pada media, sebaiknya kita memperhatikan perilaku dari cacing tanah tersebut ya. Sama seperti ketika kita menebar bibit ikan lele. Jadi kita perhatikan bagaimana perilaku ikan tersebut terhadap air. Dan begitupun ketika kita memelihara cacing. Nah, kalau cacing tanah ini lama sekali dia ada di bagian permukaan, apalagi sampai berjam-jam, kemungkinan dia berusaha untuk keluar dari media pemeliharaan. Jadi kita harus perhatikan betul media apa yang akan kita gunakan.
Kemudian box ini akan kita letakkan pada tempat yang terhindar dari sinar matahari, sehingga kelembaban dari media tanam itu bisa tetap terjaga dan cacing memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Nah, itulah sebabnya kita memilih media kokopit, karena kokopit ini mampu menahan air lebih lama dibandingkan dengan media tanam yang lain. Nah, karena kita skala rumah tangga, jadi kita harus benar-benar berhati-hati dengan salah satu predator yang paling sering kita jumpai ya, yaitu adalah semut. Kalau teman-teman meletakkan box seperti ini di tanah atau di lantai secara langsung begini, ini bisa saja akan mengundang semut untuk datang dan memakan cacing tanah yang kita budidayakan di box ini, teman-teman. Sebaiknya box ini diletakkan di tempat yang lebih tinggi agar semut tidak bisa datang. Dan kita juga biasanya menambahkan kapur anti semut, teman-teman. Nah, karena kami skala rumah tangga, jadi kami hanya meletakkan box ini di atas kursi. Nah, teman-teman, ini merupakan box satunya yang kami pelihara lebih dulu daripada box yang tadi kita perlihatkan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini kokopitnya sudah semakin hitam ya warnanya. Jadi ini berbeda dengan kokopit yang baru saja kita gunakan sebagai media pemeliharaan. Nah, begitulah cara kami untuk memulai memelihara cacing tanah skala rumah tangga. Nanti di video-video selanjutnya kita juga akan sharing tentang cara perawatan, pakan, dan hal-hal terkait ketika kita memelihara cacing tanah skala rumah tangga. Nah, tetap subscribe channel Putu Novianti ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.